Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dimanapun berada, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita hari ini, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. 2 Tawarikh 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang kulakukan." Terima kasih. Marilah kita mendengarkan pertanyaan. Apa yang membuat hati manusia terkadang tidak mau atau ragu menaati suara Tuhan, padahal dia sudah mengetahui bahwasanya Tuhan tidak pernah salah memberi petunjuk? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sadar tidak sadar, terkadang kita lebih memilih suara manusia daripada suara Tuhan. Karena memang pada dasarnya kita lebih yakin dengan apa yang kita lihat daripada apa yang tidak kita lihat. Demikianlah yang terjadi dalam kitab 2 Tawarikh ini, di mana seorang raja yang bernama Ahab lebih menyukai suara manusia daripada suara Tuhan. Dia berpikir bahwa suara manusia itu lebih sesuai dengan keinginan hatinya. Jika membaca keseluruhan nas ini, maka kita akan melihat ada sifat mendua hati. Dan tentu setiap orang pasti pernah merasakan mendua hati. Artinya mendua hati di sini ialah hati yang ragu-ragu, hati yang bimbang untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Nabi Mika dalam nas ini ingin mengajarkan kepada kita agar bersungguh-sungguh menaati suara Tuhan. Ada orang yang bertanya, pada saat kapan kita mendengarkan suara Tuhan? Jika kita mengimani, jika kita bersungguh-sungguh percaya ketika kita berdoa, disitulah kita mendengarkan suara Tuhan. Dan kata doa itu saya buat kepanjangannya ya sebagai D dengar, O omongan, dan A adalah Allah. Maka doa adalah dengar omongan Allah. Apa yang membuat hati manusia itu masih ragu untuk menaati suara Tuhan? Jawabannya ialah karena ia lebih memilih untuk bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dia merasa bahwa kehendak manusialah yang lebih pasti, yang lebih cepat prosesnya daripada kehendak Tuhan. Kita hanya kurang bersabar untuk menunggu jawaban daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi jawaban secara instan, langsung turun dari langit. Tetapi Tuhan terlebih dahulu memberikan kita proses, agar proses yang kita jalani itulah sebagai jembatan kita untuk memperoleh berkat ini daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mulai saat ini pakailah suara Tuhan untuk mengambil suatu keputusan. Dan apapun jawaban yang Tuhan berikan, kita harus lebih belajar untuk menerima tanpa rasa kecewa. Kita harus bisa meninggalkan yang penting demi yang terpenting. Akhir kata saya mengatakan, taatilah suara Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita.
Amin.